Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria setengah tua yang sedang melamar pekerjaan. Dia bernama Eddie, seorang mantan marinir yang sudah 1 tahun menganggur. Dia membutuhkan pekerjaan dan siap melakukan pekerjaan apapun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang mana saat ini ternyata dia sedang ditinggal oleh keluarganya. Karena merasa tidak diterima, Eddie pun pergi. Namun saat menuju mobil, tiba-tiba wanita itu memanggil Eddie dan memberikannya sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang security di sebuah mall. Malam pun tiba. Di tempat lain, terlihat satu rombongan polisi sedang melakukan perjalanan untuk mengantarkan seorang gadis kecil yang bernama Jamie. Yang mana Jamie adalah seorang saksi tindak kejahatan suatu gangster yang diberi nama geng 666. Namun ternyata dari arah belakang terlihat ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Dan yang lebih parah lagi, dari arah depan sudah terpasang sebuah ranjau yang mengakibatkan rombongan polisi paling depan terpental. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan serangan yang ternyata itu adalah serangan dari geng 666. Satu persatu pasukan polisi pun berguguran. Dan sang kapten yang tersisa pun menyuruh Jamie untuk pergi melarikan diri ke arah semak-semak. Setelah berhasil mengalahkan pasukan polisi, para penjahat yang sadar bahwa Jamie sudah kabur segera membersihkan lokasi tersebut untuk menghapus semua jejak kekacauan yang mereka buat. Di sisi lain, terlihat Eddie yang masih merenungi masa lalunya di rumah. Sebelum berangkat kerja, tak lupa Eddie menelpon istrinya dan mengabari bahwa kini dia sudah mendapatkan pekerjaan kembali. Singkatnya setelah itu, Eddie pun pergi kerja dan sudah sampai di mall. Di sana, dia disambut oleh pemimpin security yaitu Fancy. Di sini Fancy memperkenalkan Eddie dengan rekan satu timnya, yaitu Mason si ahli CCTV, Johnny security Asia, dan Ruby security pemalas. Setelahnya tak lupa, Fancy juga mengantar Eddie berkeliling mall untuk mengenal tentang semua seluk-beluk mall ini. Di saat yang bersamaan, Eddie juga menanyakan kenapa satu mall harus sampai dijaga 5 security. Dan di sini Fancy menjelaskan bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat berbahaya. Bahkan dulu mall ini pernah mengalami perampokan. Last year it had 48 murders, right? This year had 81 murders. Seriously, and a really nasty gang control. Setelah selesai pengenalan mall, Eddie pun mulai mengerjakan job desk-nya. Dan di saat patroli, Eddie melihat ada seseorang yang menggedor-gedor pintu depan mall. Eddie segera menghampiri pintu itu, dan ketika dibuka, ternyata itu adalah seorang gadis yang tak lain dia adalah Jamie, yang meminta tolong karena sedang ketakutan bahkan sampai pingsan. Eddie pun segera membawa Jamie ke ruang security untuk dikasih balsem. Mereka pun segera menelpon polisi untuk meminta bantuan, namun usaha itu gagal karena tiba-tiba sinyal hilang. Mungkin karena kelamaan gak isi pulsa. Setelahnya dari CCTV, terlihat seseorang jalan menuju pintu mall mereka. Dan ternyata pria tua botak bertopi itu adalah Charlie. Mungkin nama lengkapnya Charlie Tama One Punch Man. Di sini, Charlie mengatakan bahwa dia sedang mencari anaknya yang bernama Jamie. Mendengar hal itu, Fancy menyuruh anggotanya untuk mengantarkan Jamie ke bawah untuk diberikan pada Charlie.
Namun, Eddie yang curiga dengan Charlie mencoba memberikan pertanyaan pada Charlie tentang ciri-ciri Jamie. 16th April. They're brown. She have braces. Sir? No, she doesn't. Tak lama kemudian, Jamie pun tersadar dan mendadak berteriak histeris melihat Charlie di sana. Semua itu karena Jamie tahu bahwa Charlie ternyata adalah ketua dari geng Triple Six. Jamie pun segera lari ke dalam. Eddie yang merasa aneh pun berusaha mengejarnya dan meminta Fancy untuk menutup pintu dan tidak membiarkan Charlie masuk. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang membawa koper ke arah Charlie. Dan saat koper itu dibuka, ternyata isinya adalah setumpuk uang yang akan mereka gunakan untuk menjogok seluruh security agar mau memberikan Jamie pada mereka. 1.25 million. Di sini Fancy pun tergoda dan ingin membuka pintu untuk mereka. Namun Eddie yang tahu betapa bahayanya orang seperti Charlie segera berusaha menghentikannya. Bahkan Eddie sampai harus membuat Fancy semaput. Di sini Charlie pun menjadi emosi melihat Eddie dan memperingatkan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Your country thanks you for your service. Mereka merencanakan untuk melakukan penggabungan ke mall tersebut dan menyiapkan 2 sniper bersiaga di 2 sisi. There are 2 hills overlooking the incoming roofs. There and there, I want shooters on both. Di sisi lain, Eddie berusaha mencari Jamie yang sempat menghilang. Singkatnya mereka pun bertemu dan Jamie meminta Eddie untuk berjanji agar mau melindungi Jamie. I need dry clothes. You got it. And food. Dawn. You don't cut me out and don't talk to me like I'm a child. You have to promise to protect me. Setelahnya mereka pun kembali berkumpul di ruang security. Di sini, Mason mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang kasus geng Triple Six dan Jamie ini, yang seharusnya Jamie sedang dalam pengawasan FBI karena besok dia akan dijadikan saksi di sebuah pengadilan negara. Karena ternyata ayah dari Jamie adalah mantan auditor geng Triple Six yang tiba-tiba membelot dan memutuskan bergabung dengan FBI. Setelahnya, Eddie pun mengajak Jamie ke sebuah tempat persembunyian. Eddie memberikan kunci ruang tersebut pada Jamie, lalu meminta Jamie untuk bersembunyi dan juga berjanji agar jangan pernah keluar dari tempat itu apapun yang terjadi. It's not much, but it's hard to find. Lock the door. Don't make a sound. Don't try to get out. Di ruang security terlihat semua satpam kecuali Eddie mulai ketakutan karena menyadari musuh mereka masih di atas level mereka. Bahkan para musuh ini bisa mengalahkan FBI, apalagi mereka yang bukan pasukan tempur. Namun di sini Eddie berusaha menenangkan mereka. Bermodal pengalamannya sebagai mantan marinir, Eddie pun mulai mengatur rencana untuk mengalahkan geng Triple Six. Sementara itu di luar sana, Charlie pun mulai melakukan penyerbuan. Dimulai dengan memerintahkan snipernya untuk memanjat gedung. Menyadari Charlie mulai bergerak, Eddie pun memulai menjalankan rencananya. Dia membakar sebuah sofa lalu menjatuhkannya yang membuat satu anak buah Charlie harus koit. Sementara itu, sang sniper ternyata sudah sampai dan menyerang Fancy. Fancy yang tidak berpengalaman pun harus kewalahan dan sangat terdesak. Untungnya saat itu Ruby datang dan berhasil menyelamatkannya. Setelahnya Eddie dan kawan-kawan pun kembali menyusun rencana dengan mempersiapkan perangkap dengan barang-barang yang ada di mall. Selanjutnya mereka pun berbagi tugas untuk menjaga di setiap pintu masuk dan dengan menggunakan radio mereka menjalin komunikasi. Eddie juga menugaskan Johnny untuk bersiaga menyalakan sinyal SOS dengan senter jikalau nanti ada polisi yang lewat. Namun tak selang lama, tiba-tiba Jamie datang keluar dari persembunyiannya. Di sini, Eddie sangat marah karena tentu saja situasinya sangat berbahaya. Namun Jamie berkata bahwa dia ingin membantu dan tidak bisa diam bersembunyi begitu saja.
I can help. I have an idea. Really? Di sisi lain, dengan bantuan hacker di pusat kendali, Charlie kini sudah berhasil masuk ke mall. Plug us in. Dan tak lama kemudian, dengan ide cerdasnya untuk mengalihkan perhatian, Jamie mengirim sebuah pesan dengan menggunakan mainan remote control, yang mana pesan itu menyuruh Charlie untuk pergi ke daerah Blok 47. Charlie pun menyuruh beberapa anggotanya untuk pergi ke sana. Lalu Charlie juga menyampaikan ke semua security bahwa mereka akan diberikan hadiah $100.000 jika mereka bisa menghabisi Jamie. Namun jika tidak, maka mereka serta keluarga, bahkan hewan peliharaan mereka akan dihabisi oleh Charlie. Di sisi lain, beberapa geng Triple Six mencoba masuk melalui pintu yang dijaga oleh Ruby. Namun berkat perangkap yang mereka pasang, satu anggota Triple Six berhasil dikoitkan. Namun geng Triple Six tetap melanjutkan gerakannya, dan saat ingin masuk, tiba-tiba Ruby melakukan serangan dengan panah. Namun sayangnya serangan itu tak mempan terhadap geng Triple Six. Setelah itu, Ruby pun diserang dengan bedil bersama-sama oleh geng Triple Six. Dan untuk menyelamatkan diri, Ruby pun berpura-pura koit di sini. Geng Triple Six pun meneruskan serangannya ke dalam. Kali ini giliran Mason yang beraksi. Dengan segenap kemampuan yang ada, Mason berhasil merebut senjata geng Triple Six. Dan dengan senjata tersebut, Mason pun berhasil menghabisi 2 orang anggota geng Triple Six. Di sisi lain, Eddie mengecek seluruh kondisi rekannya dengan radionya. Namun syukurlah karena sejauh ini semua rekannya masih selamat. Team report. Over. Eddie pun mencoba mendekati Mason untuk mendapatkan senjata yang berhasil Mason rebut dari geng Triple Six. I'm on my way. Hold on. Namun sayangnya usahanya itu diketahui oleh geng Triple Six yang membuatnya diserang habis-habisan. Di sisi lain, Johnny yang melihat ada mobil polisi yang berpatroli lewat mencoba memberi sinyal SOS lewat senternya. Namun sayangnya senter tersebut tiba-tiba rusak, dan di sini dengan inisiatifnya Johnny nekat lari keluar untuk menghampiri polisi tersebut. Namun sayangnya sniper Charlie yang sedari tadi sudah siaga segera membedilnya, dan akhirnya Johnny pun harus gugur. Mengetahui hal itu, Eddie pun meminta seluruh temannya yang tersisa untuk berkumpul di toko mainan. Setelahnya, Eddie juga menyuruh Jamie untuk mengecek berapa orang yang berjaga di area toko mainan itu. Dan ternyata jumlahnya ada 5 orang. Setelah mendapatkan informasi itu, Eddie pun segera melakukan serangan sendirian dan berhasil merebut pistol salah satu bandit. Lalu dengan sigap, Eddie pun menghabisi 4 orang bandit yang tersisa. Di sisi lain, Fancy dan Ruby yang baru keluar dari persembunyiannya untuk berkumpul, tiba-tiba mendapat serangan dari geng Triple Six yang membuat kali ini Ruby harus terbedil. Namun untungnya, Fancy masih bisa membawa Ruby kabur. Sementara itu, Eddie kembali berusaha menjumpai Mason. Namun, Mason yang sudah ketakutan malah membedil Eddie karena mengira Eddie adalah anggota Triple Six. Untungnya Eddie tidak terkena bedil, dan mereka pun langsung berkumpul di tempat yang dijanjikan. Di sisi lain, Charlie yang tak tahan melihat anak buahnya satu persatu modar memutuskan untuk ikut belusukan ke lapangan. Sementara itu, Ruby yang terkena bedil ternyata sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan hal itu membuat Fancy murka karena Ruby adalah wanita yang dia cintai. Di sisi lain, Eddie membawa Jamie bersembunyi. Di sini, Eddie juga memberikan sebuah senjata sengatan listrik supaya Jamie bisa berjaga-jaga. Dari luar, Charlie kembali menghubungi Eddie untuk kembali melakukan perundingan. Namun Eddie yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan tegasnya menolak tawaran itu. You're done, Charlie.
Sementara itu dari CCTV, Mason melihat sebuah mobil box yang merupakan pusat kendali geng 666. Yang di dalamnya ada hacker mirip Charlie yang ternyata dia sebab terputusnya sistem komunikasi di mall tersebut. Mengetahui hal itu, Eddie pun nekat keluar untuk menghancurkan mobil box tersebut. Namun tidak sendirian, kali ini Eddie ditemani oleh Fancy yang sedang murka karena kehilangan Ruby. Eddie pun segera pergi ke bawah, dan tak lama kemudian pintu di depan berhasil dibuka oleh geng 666 dengan sebuah forklift. Fancy yang sudah siap pun langsung membedil mereka semua tanpa ampun, dan baku bedil pun terus terjadi di sini. Sementara itu, Eddie yang sudah sampai bawah tiba-tiba dicegat oleh FBI yang baru saja datang. Di sini, Eddie menjelaskan bahwa dia hanya seorang satpam. Di sisi lain, Fancy terus melakukan perlawanan, namun karena kewalahan, Fancy mencoba menghubungi Eddie dan meminta bantuan. Namun karena Eddie tidak mungkin bisa membantu, karena sedang ditahan oleh FBI, akhirnya Fancy memutuskan untuk melakukan serangan menggunakan botol minyak hingga membuat mall mengalami kebakaran. Dan setelahnya, Fancy juga membedil sebuah tabung gas hingga tabung gas itu meleduk dan membuat anak buah Charlie koit. Namun Fancy juga terkena efeknya. Sementara itu, pihak FBI meminta Eddie untuk membawa Jamie ke sini. Namun, Eddie melihat tato 666 di salah satu leher anggota FBI yang menyadarkan Eddie bahwa mereka adalah anggota geng 666 yang sedang menyamar menjadi FBI. Eddie pun menghubungi Jamie dan memintanya untuk membawa bonekanya, yang mana di dalam boneka itu sudah ada senjata listriknya. Namun di tengah jalan, Mason yang mengantar Jamie tiba-tiba diberondong bedil oleh geng 666 yang membuatnya harus gugur. Di sini, Jamie pun langsung lari dan berusaha bersembunyi. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Eddie juga melakukan serangan dadakan pada FBI palsu itu hingga semuanya koit. Setelahnya Eddie mencoba menghubungi Jamie dan di sini Eddie mendapat informasi bahwa semua rekannya sudah gugur. Di sini Eddie pun memerintahkan pada Jamie untuk menyalakan sinyal darurat jikalau nanti sinyal sudah kembali dan radio darurat sudah bisa difungsikan. Dan dengan menggunakan semi-ATV, Eddie pun nekat menerobos keluar. Namun tentu saja, geng 666 tidak tinggal diam dan berusaha membedil Eddie secara massal. Namun ternyata tangan kanan Charlie berhasil menggapai Eddie dan baku hantam pun terjadi di sini. Pertarungan yang sengit terjadi di sini, namun bandit itu berhasil mendapatkan pistol untuk menyerang Eddie. Eddie yang tak kehabisan akal pun segera mengambil motor ATV-nya dan menerobos keluar. Dan dengan kecepatan tinggi, Eddie melepaskan ATV tersebut ke arah mobil box hingga mobil box itu pun meleduk. Di sisi lain, Jamie sedang dikejar-kejar oleh Charlie. Namun di sini, Jamie berhasil memancarkan sinyal radio yang kembali aktif untuk menghubungi polisi. Sementara itu, para sniper Charlie yang ingin menghabisi Eddie tiba-tiba dicegah oleh tangan kanan Eddie, karena di sini dia ingin menghabisi Eddie dengan tangannya sendiri. Eddie yang saat itu terdesak akhirnya lari ke mobil milik Fancy, yang mana di dalamnya dia menemukan senjata yang disembunyikan oleh Fancy di sana. Eddie pun langsung menghabisi para sniper itu hingga sakratul maut. Dan tak lupa, Eddie juga menghabisi tangan kanan Charlie. Di sisi lain, Jamie berusaha sembunyi dari Charlie. Namun, tentu saja, Charlie yang jauh lebih pengalaman mampu menemukan keberadaan Jamie. Namun tak selang lama, Eddie pun datang untuk menolong Jamie. Di sini Charlie kembali menawarkan sebuah penawaran pada Eddie, namun iman Eddie yang masih kuat tentu saja menolak tawaran itu.
Di sini, Eddie pun memberi sebuah kode isyarat pada Jamie. Dan tiba-tiba, dengan memberanikan diri, Jamie pun langsung menyerang Charlie dengan sengatan listrik. Dan tanpa buang waktu, Eddie pun membedil Charlie hingga akhirnya Charlie pun harus sakratul maut. Setelahnya, tak lama kemudian, polisi asli pun datang dan menolong mereka semua termasuk Fancy yang masih hidup. Keesokan harinya, di rumah sakit, Jamie pun berpamitan akan pergi dan kini Jamie sudah bersama paman dan bibinya. Dan setelah keluar dari rumah sakit, Eddie pun kini kembali bersama keluarganya. Dan bersamaan dengan kembalinya Eddie dengan keluarganya, film pun tamat. Nah, itu tadi kisahnya guys. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira nih pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini ya. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.